Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh malam bersama-sama dengan Wilayah 4 Makassar. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, bersama-sama kita rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah ujian yang dibawakan oleh paduan suara Jemaat Immanuel Endrekang. Dipersilakan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, patut kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu untuk kasih setiamu
yang Engkau nyatakan ke tengah-tengah kehidupan kami. Sepanjang satu hari lamanya, kami boleh menjalani kehidupan, kami boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Semua itu boleh kami lakukan karena Tuhan yang menolong dan menyertai kami semua. Malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan malam hari ini boleh mengubah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa berjalan dalam terang firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berbicaralah pada kami semua, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan malam hari ini yang saya persiapkan dalam saat teduh malam, saya pilih dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Seruan untuk Bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia tidak menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan terus mempraktekannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Baik kesalahan itu kepada sesama kita, terlebih kesalahan kepada Tuhan. Berulang kali kita melakukannya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini mau mengajak kita bagaimana mengakui kesalahan kita yang kita lakukan, baik kepada sesama kita maupun kepada Tuhan Allah.
Dalam pembacaan kita malam hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk bagaimana dengan sungguh-sungguh mengakui kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Nabi Yoel diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan orang Israel yang berada dalam kebobrokan rohani dan kebobrokan moral. Yoel menyampaikan kepada bangsa Israel untuk bertobat, sebab jika mereka tetap tidak mau bertobat, maka Tuhan akan menghukum bangsa Israel dengan terjadinya kekeringan, dengan adanya serangan belalang yang akan menghancurkan perekonomian bangsa Israel. Ini adalah sebuah teguran yang keras bagi bangsa Israel. Yoel meminta para imam, para pemimpin kerohanian untuk memimpin umat bertobat dengan cara berdoa dan berpuasa. Karena dengan pertobatan yang sungguh-sungguh seperti itu, maka Tuhan akan memulihkan umatnya. Sesuai dengan janjinya, kalau kita baca ayat selanjutnya di pasal 2, di ayat yang ke-18 sampai 27, di mana di situ ada janji Tuhan kepada bangsa Israel yang bertobat. Karena umat yang mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh akan selalu mengungkapkan hati mereka yang remuk di hadapan Allah yang telah mereka lukai dengan perbuatan dosa dan pelanggaran mereka. Dengan demikian, maka pertobatan hati mencerminkan kesadaran dan pembaruan hidup umat yang tertuju kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan hati berarti kesediaan kita untuk memperbaharui hubungan yang baik dengan Allah. Itu sebabnya di dalam pembacaan kita dikatakan, koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Sebagaimana kebiasaan atau ekspresi umat Israel saat berduka atau saat menyesali dosa mereka. Yang mereka lakukan ialah mengoyakkan pakaian mereka. Tetapi Yoel mengingatkan mereka untuk mengoyakkan bukan pakaiannya, tetapi yang mau dikoyakkan ialah hati dan jiwa mereka. Sangat jelas dalam pembacaan kita, Yoel menyampaikan seruan kepada umat Israel yang hidup dalam dosa dan pelanggaran. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar, Ia berlimpah kasih setia, dan menyesal karena hukumannya. Pada hakikatnya Allah mengasihi kita manusia yang mau mengakui dosa dengan hati yang remuk. Apa artinya? Umat yang gemar mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan akan dosanya, tetapi tidak pernah bertobat secara menyeluruh. Kita mungkin masih ingat bagaimana cerita tentang Daud mengakui semua kesalahannya di hadapan Allah ketika ia mengambil istri Uria. Daud dalam Mazmur 51 ayat 5-6 dengan sungguh-sungguh mengakui semua kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah.
Di dalam Mazmur 51 dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Dengan pengakuan dosa yang demikian, Daud tidak mau menempatkan pengakuan dosanya dengan menggunakan simbol ritual. Daud tidak mau mengakui dosanya hanya dengan cukup di bibir saja, tetapi Daud dengan sungguh-sungguh mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur, ia datang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau di dalam bacaan kita, Yoel menekankan betapa pentingnya pertobatan yang sungguh, pertobatan yang tulus. Untuk mewujudkan semua itu, maka hati yang hancur bukan hanya sebuah pengakuan secara ritual, tetapi pengakuan kita harus tulus dari dalam hati. Bukan hanya bukan supaya kita mengoyakkan pakaian, tetapi hati kita yang harus dikoyakkan. Jadi yang ditekankan Yoel bahwa pertobatan itu bukan hal yang dipermainkan, melainkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu akan nampak dalam kehidupan kita. Itu akan nyata di dalam perbuatan kita. Kita mau terbuka, kita mau bersedia meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita yang secara sadar kita lakukan berulang-ulang di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk mengoyakkan hati. Mengoyakkan hati berarti kita menyadari kesalahan kita, kita menyadari dosa kita. Dengan kesadaran kita sendiri, maka kita dapat membenahi hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal ini, setiap kita tidak hanya sekedar menyesali pola hidup kita yang lama, tetapi kita betul-betul meninggalkan pola hidup kita yang lama. Kita menjadi manusia baru bersama-sama dengan Kristus, karena Kristus telah menebus kita. Karena ada juga di antara kita yang hanya sebatas menyesal, tetapi tidak pernah mau mengakui, tidak pernah mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita bertobat, tetapi kita masih terus mengulangi dosa-dosa yang sama. Karena itu dibutuhkan pertobatan yang sungguh, dengan tidak mengeraskan hati kita dan tetap berkanjang di dalam dosa. Oleh karena itu, langkah yang harus kita lakukan adalah kesadaran akan kesalahan, kemudian diikuti oleh penyesalan, disusul dengan perubahan pola hidup kita, dan kita membangun komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan kita di masa yang lalu. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk meninggalkan pola hidup lama kita menjadi hidup baru bersama-sama dengan Kristus. Amin. Dipersilakan paduan suara Jemaat Immanuel Nrekang
memuji Tuhan sekali lagi. Berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini mengubah kehidupan kami. Kalau selama ini kami belum mau tulus mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan, kiranya melalui perenungan firman-Mu malam hari ini,
kami mau berkomitmen bersama-sama untuk meninggalkan cara-cara hidup kami yang lama dan mau hidup baru bersama-sama dengan Kristus yang telah menebus kami semua. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam lingkup pelayanan wilayah 4, bahkan dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan yang baik kepada mereka semua. Biarlah mereka semua senantiasa sehat untuk menjalani kehidupan yang Engkau masih karuniakan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengangkat tugas dan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada masing-masing kami. Kami berdoa untuk pengurus wilayah 4. Tuhan berkati di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah wilayah 4 ini. Biarlah mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam lingkup pelayanan wilayah 4. Boleh membimbing seluruh jemaat-Mu untuk semakin mengenal Engkau. Dan biarlah jemaat-Mu semakin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk paduan suara jemaat Immanuel Enrekang yang boleh mengambil bagian dalam saat teduh malam ini. Kiranya Tuhan memberkati paduan suara ini, biarlah paduan suara ini terus dipakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, terlebih ketika kami akan beristirahat. Kami percaya bahwa Tuhan menolong dan menyertai kami semua. Biarlah malam ini kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, boleh melanjutkan setiap rencana-rencana kami. Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, ampunkan segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah saat teduh kita malam hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.